都是新生的开始。Ya, Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhamma Sakaca Online season yang kelima, episode yang keempat. Pada malam hari ini, Kamis 18 Januari 2024, kita akan membahas tentang Kudaka Nikaya Patali Gamiya Sutam, khotbah tentang penduduk desa Patali yang akan dikupas oleh Romo Xiao Jun Kyong. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhamma Pada yang akan dibacakan oleh Bu Tari. Kepada Bu Tari kami persilakan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pembacaan Dhamma pada Yamakawaga, syair ke-13. Yatha agarang ducanang putih samati wijati wang abha witang citang rago samati wijati, bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap tiris. Demikian pula nafsu akan menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bu Tari. Sebelum memulai kegiatan Dhamma Sakaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karamata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Ya, next saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Romo Xiao Jun Kong, Pandita Muda. Xiao Jun Kyong, Pandita Muda, data pribadi. Yang saya ingat sih di Kota Bogor ya. Berikut data pribadinya. Terus ada email junkyong@yahoo.com. Pendidikan terakhir ya tamatan SMA kemungkinan kemudian dilanjutkan dengan pengalaman organisasi ya pada tahun 2019 sampai 2022 hingga sekarang sebagai Ketua PC Magabudi Kabupaten Bogor dan kemudian 2019 hingga sekarang beliau sebagai penyuluh non PNS Kabupaten Bogor dan juga sebagai pengajar Dhamma di Wihara Dhamma Buddha Ciluar Kabupaten Bogor.
Romo juga sebagai pengurus wihara Dhammaguna hingga sekarang dan juga sebagai pengurus lembaga partisipasi dana sukarela anak asuh dan Romo juga sebagai pengurus wihara Vipassana Giri Ratana Gunung Sindur pada tahun 2019 hingga 2021. Ya, tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita mendengarkan sharing damai akan disampaikan oleh Romo Xiao Junggong. Kepada Romo Xiao Junggong kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, sebelum kita membahas Dhamma, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam batin. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etang manggala mutamati. Ya. Sebentar saya siapkan setting dulu ya. Ya. Sebelum saya mulai, saya ada sedikit pembukaan. Saya mau coba berbagi dengan pantun. Pohon jambu buahnya lebat, sencakir kopi diminum hangat. Selamat malam para sahabat. Sambut acara dengan penuh semangat. Jalan-jalan ke kampung Cina, jangan lupa beli semangka. Izinkan saya berbagi dhamma dengan hati riang gembira. Oke. Ya, hari ini saya coba berbagi dhamma tentang satu sutta dari bagian terkecil dari kitab suci Tipitaka, yaitu Khuddaka Nikaya, tentang Patali Gamya Sutang. Patali Gamya Sutang ini adalah sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada penduduk desa Patali, kampung Patali. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita para umat awam. Karena memang sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha untuk para umat awam. Dan kalau kita ikuti sutta ini, kita jalankan, kita praktekkan, kita akan bisa berbahagia di kehidupan sekarang maupun di kehidupan selanjutnya. Ini yang sangat penting sekali. Nah, biasanya kalau kita membahas suatu sutta, kita akan masuk ke dalam satu yang disebut dengan nidana, yang merupakan sebab. Sebab ini biasanya berhubungan dengan sutta itu dibabarkan. Nah, yang pertama biasanya sutta itu dimulai dengan ewame sutang. Ewame sutang itu adalah kata pengantar. Nah, kalau kata pengantar, demikianlah yang saya dengar. Berarti yang mengulang adalah yang Arya Ananda. Demikianlah yang saya dengar. Setiap sutta itu dimulai dengan ewame sutang. Berarti yang mengulang adalah yang Arya Ananda. Kemudian biasanya juga kepada siapa Sang Buddha membabarkan sutta ini, yaitu kepada penduduk kampung Patali. Kemudian oleh siapa? Oleh Sang Buddha sendiri, oleh Sang Bhagawa sendiri. Kemudian berhubungan dengan kasus apa? Manfaat dari menjaga moral. Manfaat dari menjaga moral, kemoralan. Kemudian di mana? Ini di kampung Patali, di antara kota Magadha dengan Kusinara. Nah, ini diceritakan sutta ini, kalau kita dibahas sutta ini merupakan sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri pada saat Sang Buddha, pada saat perjalanan Sang Buddha menuju Kusinagara untuk parinibbana. Ya, dari Magadha Sang Buddha berjalan dengan kelompok para bhikkhu menuju Kusinagara untuk parinibbana. Nah, pada saat itu Sang Buddha berjalan melewati satu daerah yang namanya penduduk kampung Patali. Kampung Patali ini sangat boleh bilang sangat mempunyai keyakinan yang kuat terhadap
Sang Buddha sendiri, ya. Jadi boleh bilang penduduk kampung Patali ini adalah penduduk yang mempunyai sada yang sangat kuat kepada Sang Buddha. Begitu mendengar Sang Buddha akan melewati kampung Patali untuk menuju ke Kusinagara, maka penduduk kampung Patali berdiri di sepanjang pintu masuk kampung Patali menyambut Sang Buddha. Nah, pada saat itu Sang Buddha dengan rombongan para biku, dan kebetulan pada saat itu sudah menjelang sore. Nah, jadi ketua kampung dalam arti ini seperti ya kalau sekarang mungkin kepala desa lah. Nah, mohon kepada Sang Buddha untuk bisa beristirahat hari ini di kampung Patali. Kemudian Sang Buddha diam sejenak dan tidak memberikan ucapan. Berarti Sang Buddha itu hanya mengangguk, dan Sang Buddha itu dengan diam dan mengangguk berarti Sang Buddha sudah setuju untuk beristirahat di kampung Patali. Kemudian penduduk ini pulang ke rumahnya masing-masing, menyiapkan aula untuk Sang Buddha beristirahat. Mereka membersihkan aula, kemudian menyiapkan tempat duduk, mencuci, menyiapkan air minum, dan segala macamnya. Kemudian setelah siap semua, mereka kembali bertemu dengan Sang Buddha yang saat itu Sang Buddha sedang beristirahat dan berkata, tempat kami sudah siap, Sang Bagawa. Silakan Sang Bagawa menuju ke tempat peristirahatan. Nah, kemudian Sang Buddha dengan para biku berjalan menuju tempat peristirahatan. Nah, saat itu, nah ini kalau saya, wah, ini macet. Oh, macet ini. Sebentar. Nah, kemudian ini kira-kira seperti yang tadi saya ceritakan. Sudilah Sang Bagawa menerima Yang Mulia untuk tinggal atau di rumah persyaratan kami. Kemudian Sang Bagawa menerima dengan diam diri. Kemudian para umat awam Pataligama setelah memahami persetujuan Sang Buddha, mereka bangkit dan duduk, bersujud dan mengunjungi Sang Bagawa. Pergi ke rumah persyaratan mereka. Setelah itu mereka menghamparkan alas tempat tidur, menutup rumah dengan dan sebagainya ya. Kemudian, Sang Buddha memberikan satu khotbah kepada penduduk Patali sebagai khotbah yang sangat bermanfaat sekali, karena penduduk Patali ini adalah penduduk yang sangat mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menjelaskan ada 5 bahaya para perumah tangga pada seseorang yang tidak bermoral, pada seseorang yang kehilangan moralitasnya. Apakah 5 itu? Nah, yang pertama adalah kehilangan kekayaan. Di sini para rumah tangga, pada seseorang yang tidak bermoral, seseorang yang kehilangan moralitasnya karena kelengahannya, maka akan mengalami kehilangan kekayaan. Ini adalah bahaya pertama pada seseorang yang tidak bermoral, pada seseorang yang kehilangan moralitasnya. Kita ingat bahwa kekayaan itu bisa hilang karena ada 5 bahaya. Bahaya api, bahaya air, bahaya dari penguasa, perampok, dan bahaya ahli waris. Nah, api itu biasanya harta kekayaan kita bisa habis karena terbakar, ya, rumah yang terbakar segala macam ya. Nah, kemudian kalau air terjadi banjir, kemudian kalau raja biasanya atau saat ini adalah penguasa atau saat ini adalah pemerintah. Nah, kalau kita melanggar sila, andaikan mendapatkan harta hasil dari pelanggaran sila,
kita bisa disita hartanya, diambil hartanya. Nah, ini kehilangan harta. Nah, kemudian juga biasanya kalau perampok, nah itu juga bisa mengambil harta kita, bisa kehilangan harta kita. Kemudian juga ahli waris yang tidak bermoral. Nah, jadi kekayaan ini bisa hilang kalau kita tidak bermoral. Nah, ketika seseorang terlibat dalam tindakan curang atau penipuan keuangan, mereka dapat mengalami kehilangan harta atau status ekonomi yang sulit dipulihkan. Ini juga dapat merusak hubungan sosial. Kita ingat di dalam Dhammapada Atthakatha diceritakan ada seorang putra dari seorang hartawan yang bernama Mahadana, dan Mahadana ini adalah anak seorang hartawan yang sangat kaya. Dan tapi Mahadana ini tidak pernah diajarkan untuk menjalankan atau mempunyai kemoralan, sehingga dia dari masih kecil berpoya-poya, hidupnya pelanggaran sila dan segala macam. Kemudian pada saat dewasa dia dinikahkan dengan seorang anak dari hartawan. Nah, kemudian mereka menikah. Anak hartawan ini pun sebenarnya adalah anak yang sangat kaya dan anak dari orang kaya. Kemudian dia pun hanya putri satu-satunya, sehingga Mahadana mempunyai warisan kekayaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Tapi karena istrinya pun tidak pernah mengenal dhamma atau tidak punya kemoralan yang baik, sehingga kedua orang ini sering sekali melanggar pelanggaran sila, sering minum minuman, sering bermabukan, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, sehingga pada saat usia tua, Mahadana ini menjadi seorang pengemis. Nah, pengemis di satu pinggir kota. Nah, kemudian Sang Buddha saat itu dengan Ananda berjalan. Kemudian Sang Buddha melihat Mahadana, kemudian Sang Buddha tersenyum. Nah, tersenyum, kemudian yang Ananda melihat Sang Buddha tersenyum, sebetulnya ingin bertanya, tapi Sang Buddha tetap berjalan. Nah, setelah sampai di wihara dan Sang Buddha setelah duduk, yang Arya Ananda bertanya kepada Sang Buddha, kenapa Sang Buddha tersenyum pada saat melihat pengemis tersebut. Nah, Sang Buddha menceritakan bahwa pengemis tersebut tadinya adalah seorang yang sangat kaya, ya, tapi karena sering melanggar sila, ya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang pengemis. Padahal kalau dia pada saat usia muda, dia menjaga sila, kemudian dia mengembangkan hartanya, dia akan menjadi orang yang paling kaya di negara tersebut. Tetapi dia menghilangkan kesempatan tersebut. Bahkan Sang Buddha sendiri berkata, kalau Mahadana ini, ya, mempunyai moral yang baik, kemudian melepaskan masuk ke dalam kehidupan samana, Mahadana ini mempunyai potensi untuk menjadi seorang arahat. Tapi kesempatan itu pun hilang. Nah, kemudian pada saat pertengahan, Mahadana juga akan menjadi orang kedua terkaya, tapi itu pun kesempatan itu hilang, ya. Atau kalaupun menjadi samana, dia akan menjadi seorang anagami, dan kesempatan itu pun hilang. Sampai usia tua, pada saat menjelang pertengahan, tengah tua, sekitar 50-an, kalaupun Mahadana menjaga hartanya dengan baik, menjalankan sila, berdana, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, Mahadana akan menjadi orang yang kaya di negara tersebut. Tapi bukan berarti orang paling kaya, tapi orang yang kaya. Tapi kesempatan itu pun hilang. Dan kalaupun menjadi seorang samana, dia akan menjadi seorang sotapanna. Tapi kesempatan itu pun hilang. Dan dia sekarang menjadi seorang pengemis. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Moral itu bisa berhubungan dengan kekayaan, baik kekayaan materi maupun kekayaan batin. Dan kita ingat ada 7 harta mulia, ya, 7 harta mulia yang harus kita jaga, ya. Nah, ini
Jadi orang yang tidak bermoral akan kehilangan kekayaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua, ini saya bermasalah. Maaf sebentar. Kemarin tidak masalah. Nah, yang kedua adalah sebetulnya berhubungan dengan nama baik, ya, nama baik. Nah, kalau seorang yang sering melanggar sila, kehilangan moralitasnya, itu berita buruk akan menyebar. Ini adalah bahaya kedua. Jadi seorang akan kehilangan nama baiknya, menjadi nama yang buruk. Ya, ini bahaya yang kedua. Ya, kita lihat kalau orang-orang yang buruk itu cepat sekali menyebar, ya, melalui medsos dan segala macamnya, ya. Nah, andaikan ada seorang yang melanggar sila, ya, atau orang yang berperilaku yang melanggar sila pertama, nah itu akan cepat sekali menyebar. Apalagi dia seorang yang tokoh, dia akan cepat sekali menyebar. Dan kalau menyebar itu akan membuat dia kehilangan martabatnya, dan bahkan bahayanya adalah dia bisa terkucil, ya. Nah, membangun reputasi yang baik itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi dapat hancur dalam sekejap dengan tindakan tidak etis atau perilaku tidak jujur. Sebuah nama buruk dapat merusak kesempatan masa depan seseorang. Jadi hati-hati sekali, ya, hati-hati sekali. Kalau kita sering melanggar sila, tidak bermoral, itu akan membuat kita kehilangan atau mendapatkan nama buruk. Ya, kehilangan nama baik, mendapatkan nama buruk. Nah, ini akan berhubungan dengan yang pertama, kekayaan juga. Kalau nama buruk, ya nanti usaha, kalau dia seorang pengusaha, rekan-rekan bisnisnya akan meninggalkannya. Nah, dia akan bisa kehilangan kekayaannya. Jadi hati-hati. Selain kekayaannya bisa hilang, nama buruk juga akan mempengaruhi kekayaan tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan rasa percaya diri, ya. Seorang yang bermoral, seorang yang kehilangan moralitasnya, itu akan kehilangan rasa percaya diri. Ya. Ketika seseorang melanggar nilai-nilai moral, mereka mungkin bersalah dan malu. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri. Nah, kemudian yang keempat adalah kekhawatiran berlebihan. Kemudian para perumah tangga, seseorang yang tidak bermoral itu akan kehilangan moralitas, meninggal dunia dalam kebingungan. Ini adalah bahaya yang keempat pada seseorang yang tidak bermoral, pada seseorang yang kehilangan moralitasnya. Jadi yang pertama adalah kehilangan kekayaan, yang kedua adalah nama buruk, yang ketiga hilang rasa percaya diri. Kalau kita ke tempat-tempat, kita yang sering melanggar sila, kita pergi ke satu perkumpulan atau ke tempat-tempat yang ramai, kita hilang rasa percaya diri. Nanti mungkin tahu nggak orang kita sudah melakukan pelanggaran sila. Ini hilang rasa percaya dirinya. Nah, yang kalau hilang rasa percaya diri akan muncul kekhawatiran, khawatir kita akan nama baik kita akan diketahui, gitu kan. Nah, kita akan mendapatkan nama buruk. Nah, itu kekhawatiran. Nah, kalau sering-sering kita khawatir, nah pada saat meninggal itu akan kita mendapatkan kebingungan. Nah, karena khawatir akan bingung. Nah, kalau udah bingung, kita tidak punya pegangan dengan moralitas, kita akan mendapatkan yang kelima, yaitu kita akan terlahir di alam-alam rendah.
Kemudian para rumah tangga, seorang yang tidak bermoral, seorang yang kehilangan moralitasnya, ketika hancur jasmani, setelah sampai kematian, muncul kembali di alam rendah. Di alam tujuan yang buruk, dalam kehancuran, di bawah, di wilayah bawah. Ini adalah bahaya kelima pada seseorang yang tidak bermoral, pada seseorang yang kehilangan moralitasnya. Ya. Oh, sorry. Saya belum share screen ya. Iya, Romo, maaf. Kiranya something wrong with the laptop. Ya, laptopnya ini bermasalah. Ya, bermasalah kah screen-nya? Share screen-nya. Bentar. Ya, nggak apa-apa, Romo. Nah, laptopnya, ininya window-nya bermasalah. Bentar. Saya tutup dulu window ininya PowerPoint. Baik, Romo. Nah, saya sudah sampai, saya ulangi ini. Nah, bahaya yang tadi kita kehilangan kepercayaan diri, kekhawatiran berlebihan. Nah, kemudian para pengusaha, seorang yang tidak bermoral, seorang yang kehilangan moralitas, meninggal dunia dalam kebingungan. Karena kita sering khawatir, kita tidak percaya diri, kita pergi ke suatu tempat, khawatir diketahui nama buruk kita, khawatir diketahui moralitas kita yang kurang baik. Nah, kita akan pada saat meninggal, kita khawatir terus. Nah, saat meninggal kita akan mengalami kebingungan. Kebingungan ini bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Ini bahaya yang keempat pada seorang yang tidak bermoral. Nah, kalau sudah bingung, biasanya secara agama, seorang yang khawatir berlebihan dan bingung pada saat meninggal, dia akan terlahir di alam yang rendah, ya. Nah, kemudian para rumah tangga, seorang yang tidak bermoral, seorang yang kehilangan moralitasnya, hancurnya jasmani setelah kematian, muncul di alam rendah, di alam tujuan yang buruk, dalam kehancuran, ya, dalam kehancuran dan di wilayah bawah. Di wilayah bawah ini ya berarti dia di empat alam apaya, yang bisa sebagai binatang, asura, ya, setan, peta, atau juga bisa di neraka, ya, neraka niraya. Nah, ini adalah bahaya kelima pada seseorang yang tidak bermoral, pada seorang yang kehilangan moralitasnya. Jadi Sang Buddha sudah menjelaskan ada 5 bahaya, tapi Sang Buddha tidak sampai di situ saja. Sang Buddha juga kemudian di dalam sutta lanjutan, di dalam khotbah lanjutannya, Sang Buddha juga kemudian menjelaskan. Nah, ini ada, kalau kita orang baik, kita akan memiliki 5 keuntungan, ya, keuntungan. Jadi kalau tadi orang buruk kita akan memiliki bahaya, sedangkan orang baik itu akan memiliki 5 keuntungan. Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah ketenaran, yang ketiga adalah keyakinan diri, kemudian yang keempat ketenangan, yang kelima kelahiran di surga, seperti yang ditulis dalam Patali Gamiya Sutta. Nah, coba kita bahas satu persatu, ya. Nah, ini kekayaan. Orang baik cenderung menarik keberuntungan dan kekayaan finansial karena sikap dan tindakan mereka yang baik. Mereka sering mendapat rezeki yang tidak juga memiliki kecenderungan untuk berbagi dengan orang lain. Andaikan kita seorang pekerja, kita punya moralitas yang baik, ya, kemudian kita bekerja di satu perusahaan, atasan kita melihat moralitas kita sangat baik, nah, kemudian diberikan tanggung jawab yang lebih. Nah, kemudian kita mengerjakannya dengan baik dan moralitasnya tetap kita jaga. Kita bisa mengerjakan tersebut dengan sangat baik. Nah, kita akan diberikan jabatan yang lebih baik
otomatis dengan jabatan yang lebih baik, kita akan mendapatkan apresiasi atau gaji yang lebih baik juga. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih dari cukup. Yang tadinya cukup, lebih cukup. Nah, kemudian kita bisa membeli sesuatu dengan hasil pekerjaan kita, bisa memiliki rumah dan sebagainya. Nah, ini akan membuat kita kaya. Kaya dalam arti materi. Selain kaya, kita juga kaya materi juga akan memunculkan kekayaan batin. Ya, 7 kekayaan mulia. Jadi seorang yang baik, seorang yang sikap yang bermoralitas yang baik, itu akan menarik keberuntungan, ya, secara batin maupun secara finansial. Nah, akan memunculkan kekayaan. Jadi ini yang bisa kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang menjaga moralitas. Banyak sekali contoh. Ya, di zaman Sang Buddha kita lihat ada seorang hartawan yang namanya Jotika. Jotika ini sangat mempunyai keyakinan terhadap Sang Buddha. Ya, Jotika ini sangat kaya. Ya. Dan Sang Buddha sendiri yang mengucapkan bahwa Jotika ini karena punya keyakinan terhadap Sang Buddha, punya cagak yang baik, punya moralitas yang baik, punya kebijaksanaan yang baik, sehingga 5 bahaya itu akan tidak pernah Jotika akan alami, ya. Hartawan Jotika ini akan tetap menjadi orang yang kaya selama dia ini, karena dia sangat menjaga moralitasnya. Nah, kalau diceritakan bahwa Pangeran Ajatasattu pun ingin mendapatkan harta cincin dari Pangeran Jotika, ya, itu pun selama Hartawan Jotika tidak mengizinkan, ya, silakan cabut dari lengan atau dari jari Hartawan Jotika. Raja Atatürk tidak bisa mencabutnya, ya, karena para dewa melindungi kekayaan Hartawan Jotika. Ya. Nah, pada saat Raja Atatürk melihat Hartawan Jotika ini sangat kaya dan dia iri, dia ingin menguasai kekayaan Hartawan Jotika. Dia berusaha untuk menyerang ke rumahnya, menyuruh prajuritnya untuk menyerbu ke rumahnya Hartawan Jotika. Tapi begitu prajuritnya tiba di gerbang, ya, di gerbang rumah Hartawan Jotika, mereka semua takut. Kenapa? Mereka melihat di sekeliling rumah Hartawan Jotika itu dijaga oleh prajurit yang sangat lengkap dengan senjata. Dan mereka adalah dewa sebetulnya yang menjaga harta kekayaan Jotika. Jadi kekayaan ini kalau orang-orang yang baik itu akan sulit untuk kehilangan kekayaannya. Dia malah akan terus bertambah. Ya. Jadi keuntungan yang pertama adalah kita bisa mendapatkan kekayaan materi yang akan terus bertambah kalau kita menjadi orang yang baik dan menjaga moralitasnya. Bahkan kita bisa mendapatkan kekayaan spiritual, 7 kekayaan mulia. Ya. Ya. Ini yang sangat-sangat kita harapkan sebagai seorang rumah tangga, sebagai seorang orang awam. Ya. Kemudian di samping itu kita akan mendapatkan kebenaran. Nah, orang yang baik, orang yang menjaga moralitasnya akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita lihat saat ini, ya, kita sendiri kita lihat, kita jauh, kehidupan kita jauh di zaman dengan Sang Buddha. Tapi nama Sang Buddha itu tetap tenang dan kita sangat hormati. Kenapa Sang Buddha bisa mendapatkan ketenaran yang luar biasa? Nah, karena Sang Buddha punya moralitas yang sangat baik. Nah, ini ketenaran ini akan kita dapatkan kalau kita bisa menjaga kemoralan. Keuntungan yang kedua. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah keyakinan diri. Ya, keyakinan diri. Kemanapun kita pergi, seorang yang menjaga moralitas itu dia akan
akan penuh keyakinan diri, penuh percaya diri. Dia tidak pernah rasa takut. Karena apa? Karena dia mampu mengatasi rasa takut tersebut. Dan pada akhirnya dia akan mendapatkan kesuksesan dengan kepercayaan dirinya. Nah, jadi ini keuntungan yang ketiga yang akan kita dapatkan kalau kita menjaga moralitas, ya. Mempunyai keyakinan diri. Nah, kalau punya keyakinan diri, ya, kita akan mendapat menjadi tenang. Nah, kalau tenang, batinnya menjadi tenang, kita bisa bermeditasi, bisa mempertahankan kedamaian, mengendalikan emosi. Nah, kita akan hidup dengan tenang, jauh dari stres, dan menjalani hidup dengan santai, ya, enak, tenang, bahagia. Nah, kehidupan kita akan bahagia. Ya. Nah, ini yang kalau kita ingat cerita Hartawan Sumana itu sangat-sangat bisa menjaga ketenangannya, ya, ketenangannya. Sehingga pada saat mau meninggal pun kereta kencana dari 6 alam dewa itu datang. Tapi Sumana berkata, jangan datang dulu, stop. Kenapa? Karena saya sedang mendengarkan khotbah dari Mahasati Kotara Sutta, dari para biku. Maksudnya menunggu, jangan datang dulu, stop. Tapi karena Sumana bilang stop. Nah, sehingga para biku stop membacakan sutta. Padahal stop itu kereta kencananya jangan datang dulu. Jadi karena Sumana ini sangat tenang, maka dia akan bisa terlahir di alam surga, ya, surga. Bahkan Sumana ini bisa memilih surga yang mana maunya, karena alam surga itu sudah datang, ya. Jadi keuntungan yang kelima adalah kelahiran di surga. Orang baik bahwa dengan perilaku yang baik mereka akan membuah pahala terlahir di alam surga. Mereka memiliki harapan akan kebahagiaan abadi dan nikmat surgawi sebagai hasil perbuatan mereka di dunia. Jadi, tapi kalau kita bicara, ini kan kita bicara umat awam, ya. Umat awam itu memang kalau kita lihat kategorinya, kalau di dalam, kalau kita membahas Anupudikata, itu adalah dana kata, sila kata, harga kata. Nah, Sang Buddha biasanya di umat awam itu membahas 3 itu, dana kata, sila kata, harga kata. Nah, kalau kemudian dia berkembang batinnya, baru Sang Buddha membahas tentang kama adinawa, bahaya terlahir di surga. Nah, kemudian baru nekama nisamsa, pelepasan keduniawian. Nah, biasanya khotbah-khotbah untuk umat awam itu hanya sampai di sarga kata, kecuali dia melepaskan, ingin menjadi seorang biku, menjadi samana. Sang Buddha kemudian melanjutkan dengan sarga kata, kemudian baru kama adinawa. Sama seperti di khotbah biasa, khotbah Sang Buddha di khotbah bertingkat, Anupudikata, tingkat-tingkatannya adalah baru yang ketiga, yaitu sarga kata. Jadi ada 5 keuntungan bagi seorang yang bermoral, yaitu mendapatkan kekayaan baik materi maupun batin. Kemudian dia akan mempunyai ketenaran, nama baik, akan penuh kepercayaan diri. Nah, kemudian penuh ketenangan. Kalaupun meninggal, dia akan terlahir di surga. Ini 5 hal yang bisa kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang moralitas. Nah, saya ada sedikit video, kita tonton bersama-sama, ya. Nah, ini seorang yang sangat bermoral, sangat baik.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยเงินไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดYa, biasanya seorang yang baik itu akan menjadi teladan. Seperti tadi, contoh tadi adalah menjadi teladan. Kalau kita orang yang baik, kita akan bisa diteladani oleh teman-teman kita. Ya. Nah, ini yang keuntungan yang lain. Kemudian adalah kita bisa berbagi kebajikan, menginspirasi. Biasanya orang-orang yang baik itu akan menginspirasi orang-orang lain untuk sama melakukan perbuatannya, menciptakan lingkungan yang penuh boleh bilang penuh kebahagiaan, ya, penuh kasih sayang, penuh kebaikan. Mari kemudian mendorong untuk menjadi lebih baik, ya. Jadi ini yang harus kita kembangkan kalau kita menjadi orang-orang yang baik. Nah, Sang Buddha kemudian menutup khotbah ini dengan menjelaskan kepada Ananda bahwa penduduk Patali adalah penduduk yang sangat mempunyai keyakinan yang baik, selalu menjaga silanya, selalu bermoral, dan bahkan Patali ini, kampung Patali ini adalah boleh dibilang menjadi gerbang penjaga dari penyerangan suku Wajid. Nah, bahkan Perdana Menteri Senapati itu membangun gerbang di Patali. Di Patali sini sebagai penjaga dari penyerangan suku-suku Wajid. Dan bahkan Sang Buddha berkata bahwa kampung Patali ini dijaga oleh dewa-dewa tingkat rendah, dewa-dewa tingkat tinggi, dewa-dewa yang sampai yang paling tinggi. Itu menjaga kampung Patali. Karena selama kampung Patali ini menjaga keyakinannya, menjaga moralitasnya, itu maka para dewa akan tetap menjaga kampung Patali. Itu yang disampaikan oleh Sang Buddha pada saat akhir dari khotbah tersebut. Nah, kesimpulannya, kebaikan membawa keuntungan yang luar biasa dalam hidup, seperti kekayaan, ketenaran, keyakinan diri, ketenangan, harapan akan kelahiran di surga. Maka marilah kita sama-sama berbuat baik dan menikmati keistimewaan ini. Selama kita masih kuat, masih muda, maka kita harus bisa menjaga
kondisi-kondisi untuk kita menjaga moralitas kita dengan baik. Ini yang dapat saya bawakan. Kalau sumber acuannya dari Kudaka Nikaya Udana 886 Patali Gama Ya Sutam, khotbah tentang penduduk Patali ya. Oke, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke moderator Ibu Juliana. Numodana Romo atas sharingnya. Jadi kembali lagi ke basic ya Romo ya. Kita kan Dana, umat sila. awam, jadi umat awam ya itu saja. Dana, sila, harga kata gitu. Itu aja ya Romo ya. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk, kesimpulannya bagus ya, dimana ya kembali lagi ke ya basic banget. Tapi mungkin basicnya itu juga harus mulai dari meta, karuna, mudita, UPK ya Romo ya. Ya harus mengembangkan Brahma Wihara juga. Ya, betul. Brahma Wihara juga. Pagi ini sih saya ada ini sih lihat YouTube ya sebelum start aktivitas pagi. Itu cukup bagus ya, di mana tentang sati dan meta. Jadi mindfulness dan meta itu sejalan gitu. Ngomong. Ya. Mungkin kalau boleh tahu Romo, kenapa memilih topik ini? Topik ini biasanya memang sangat jarang dibahas. Jadi bagian dari Kudaka Nikaya. Kudaka Nikaya itu khotbah Sang Buddha yang sedikit banget, pendek-pendek, dan itu orang jarang mau bahas. Jadi sebetulnya Sang Buddha menjelaskan ada 5 bahaya, ada 5 manfaat. Nah, jadi 5 bahaya ini kalau kita menjadi orang baik kita akan mendapatkan 5 manfaat. Kalau menjadi orang buruk kita akan mendapatkan 5 bahaya. Nah, ini sebetulnya jadi pengingat kita, ya kita tinggal pilih mau yang mana gitu sebetulnya. Ini yang memang basic, tapi kadang-kadang umat Buddha ini melupakan yang basic ini gitu kan. Ya, yang kadang-kadang kita sudah yang jauh-jauh, tapi yang basicnya kita lupakan. Sila kadang-kadang kita langgar gitu kan. Kita masih kadang-kadang ada rasa kebencian dengan binatang-binatang yang merugikan. Contohnya seperti kalau kita melihat kecoa gitu kan, kalau kita melihat seekor tikus, biasanya kita sudah mulai timbul rasa dalam pikiran kita rasa benci, rasa tidak enak. Nah, sebetulnya itu adalah dosa kita yang muncul. Kita akan membunuh atau itu biasanya kita tidak sadari moralitasnya terlanggar secara ya kita kadang-kadang binatang merugikan inilah tidak masalah. Nah sebetulnya itu hal yang harus kita jaga sebetulnya. Ya, Sang Buddha sudah menjelaskan orang yang bermoral akan mendapatkan keunikan. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, baik Romo. Gimana kalau dengan itu elektrik yang untuk nyamuk itu, Romo, apakah melanggar sila juga? Sebetulnya elektrik itu kan jadi elektrik itu kan sebetulnya alatnya ya orang yang menotakan itu ya yang memang tujuannya untuk membunuh gitu kan atau untuk mengusir. Nah kalau mengusir mungkin nggak ada masalah ya, ada mengusir. Kadang-kadang ada semacam dupa atau aromaterapi yang membuat nyamuk itu tidak lagi mau datang gitu kan, mencium bau itu dia tidak mau lagi. Nah itu nggak ada masalah, tidak membunuh. Hanya dia tidak mau datang lagi gitu kan, datang dia pergi gitu karena cium baunya tidak enak buat mereka. Nah itu, tapi biasanya kalau yang membuat dia fly, membuat dia mabuk, nah itu biasanya akan mati gitu kan. Mati ya tetap proses pembunuhan karena memang awalnya sudah ada kehendak untuk kita meletakkan itu sebenarnya untuk membunuh gitu kan. Untuk menyingkirkan makhluk tersebut. Kira seperti itu.
Ya, Romo, ini ada pertanyaan masuk, Romo. Suta Ya. ini sangat bermanfaat. Boleh nanya, apakah moralitas yang dalam suta ini mengarah kepada Pancasila? Ya, Sebetulnya jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa sebenarnya ada pagar itu ada tiga. Kan? Ada pagar yang pertama adalah biasanya dari pikiran kan, dari pikiran dulu. Pagar pertama itu pikiran. Nah, kita mau melakukan satu perbuatan dari ucapan maupun dari tingkah laku itu awalnya dari pikiran. Pagar pertama biasanya pikiran. Pagar pertama. Makanya Sang Buddha berusaha untuk mengembangkan tadi yang Bu Yuliana bilang kembangkan meta, karuna, mudita, upeka. Nah itu sebenarnya proses pikiran. Di situ proses pikiran. Kita kembangkan itu pikiran kita kembangkan. Itu pagar pertama. Kemudian setelah itu kita kembangkan, walaupun kalau itu kita tidak bisa kembangkan, ya lolos, andaikan lolos. Pagar kedua adalah sila. Sila ini adalah hal yang paling dasar, dia adalah Pancasila. Ya, Pancasila Buddhis. Dalam arti bukan Pancasilanya yang lain ya, Pancasila Buddhis. Ya. Nah, kalaupun lima sila ini kita anggap kurang, kita kembangkan dengan Asangga Sila. Kita kembangkan dengan 8 sila. Sebenarnya sila ketiga itu kan Abrahmacharya. Nah, tidak berhubungan, tidak suci. Nah, itu sebetulnya lebih mengarah kepada pengendalian diri pada diri kita. Nah, gitu kan. Kemudian tidak makan setelah tengah hari. Sebelumnya juga kepada pengendalian diri kepada diri kita. Nah, tidak keluar, tapi ke dalam gitu kan. Kalau membunuh itu sebenarnya keluar. Kita tidak membunuh makhluk hidup, gitu kan ya, itu keluar. Tapi ini ke dalam. Kita mengendalikan diri kita untuk tidak makan. Kemewahan wangi-wangian dan segala macamnya, terus tempat duduk yang nyaman, yang tinggi dan mewah itu sebenarnya pengendalian diri ke dalam. Jadi ini Atangga Sila ini adalah pengembangan dari Pancasila sebenarnya, Pancasila Buddhis. Jadi sangat penting sekali jalankan Pancasila Buddhis. Nah, kalaupun kita anggap suatu saat kita mau kembangkan, jalankan Atangga Sila. Dan kalaupun Atangga Sila kita anggap kurang masih belum membuat kita puas, kita kembangkan menjadi Dasa Sila, menjadi seorang samana, putra yang jadi samanera lah gitu kan, mengembangkan 10 sila. Kita tidak memegang uang atau ya pokoknya bentuk-bentuk alat tukar lah pokoknya. Nah itu kita diam di satu tempat, kita makan nasi dari Pinapata dan segala macamnya. Jadi kita menerima apapun yang kita dapatkan. Kita makan sesuai dengan apa yang kita terima dari umat. Gitu kan. Nah itu kembangkan dengan dasar sila. Ya. Bisa, tidak masalah. Tapi pokok dasarnya adalah Pancasila Buddhis. Sekali lagi, yang paling dasar adalah kembangkan, kuatkan dulu 5 sila tersebut. Baru kita mengembangkan ke sila-sila yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, Anumodana Romo atas sharingnya. Sepertinya yang 8 sila mas 10 sila harus tinggal di center, Romo, biar lebih murni. Kalau masih ada kerjaan gitu, maksudnya di luar center itu agak sulit mengendalikan diri. Betul. Kadang-kadang kan kita kalau kita sedang di luar itu kan jam waktu makannya kadang-kadang tidak tepat, begitu kan. Kadang-kadang makan dengan terburu-buru akhirnya, gitu kan. Sebetulnya Sang Buddha mengatakan bahwa makan itu setelah tengah hari itu sebenarnya pengendalian diri. Kalaupun kita nggak sebetulnya dalam arti kita hanya makan satu kata, setelah itu kita makan lagi. Tidak makan lagi. Sebetulnya kalau kita bekerja ya, kalau memang tidak dapat izin kita tetap mau menjalankan Atangga Sila, ya kita tolonglah makan lebih menyiapkan makanan di pagi hari lebih banyak, porsinya lebih cukup untuk isinya. Waktu siangnya kita hanya makan sesuai dengan waktu yang kita dapatkan, sedikit saja. Nah, biasanya itu membuat kita juga nggak sampai kekurangan asupan makanan biasanya. Kalau kita sudah jaga di pagi hari lebih banyak. Bahkan
pada saat kita sedang biasanya di center itu kadang-kadang ada yang orang makan tuh hanya 1 kali gitu. 1 kali. Kalau di tempat Bante Utama malah kadang-kadang kalau yang meditasinya full, yang sudah 20 jam ke atas itu nggak makan mereka bilang. Mereka duduk saja, dia duduk dan jalan meditasi. Nggak makan. 1 hari itu karena kan tidak masalah sebetulnya. Ya. Tapi harus minum. Makan tidak, tapi minum. Ya. Oke. Sadu benar-benar puasa ya kalau di tempat Bante Utama ya. Betul. Pengendalian diri juga. Ya, ini ada pertanyaan masuk di Zoom. Pertanyaan dari Saudara Wahidin Johan. Selamat malam Romo Seo Jun Kyung. Saya dapat info yaitu Anathapindika waktu tuanya miskin. Karena uangnya semua sudah diserahkan ke Sangga. Tapi dia tidak lagi mencari uang lagi. Betulkah akan cerita tersebut? Silakan Romo. Oke. Sampai miskinnya benar. Jadi Anathapindika bukan sampai tua, tapi pada saat mendanakan seluruh hartanya itu, jadi seluruh hutang jeta itu diukur dengan kepingan emas, kepingan uang dari hartawan Anathapindika, sehingga gudang hartanya habis memang. Hartawan Anathapindika bukan lagi menjadi seorang hartawan karena hartanya habis. Nah, pada saat ini jatuh miskin, Anathapindika tetap punya keyakinan terhadap Sang Buddha, punya keyakinan. Bahkan ya para dewa yang tinggal di rumah Anathapindika itu istilahnya memberitahu kepada Anathapindika, sudah tinggalkan Sang Buddha membuat kamu miskin, katanya kan. Nah, tapi Anathapindika malah mengusir dewa tersebut. Kalau kamu tidak sejalan dengan saya, silakan kamu pergi dari rumah saya. Silakan kamu keluar dari tempat saya. Nah, dewa ini kemudian pergi karena diusir. Dan dewa ini sangat sedih. Karena apa? Anathapindika ini adalah seorang yang sangat baik, sangat menjaga silanya dan selalu berbagi kebajikannya. Sehingga para dewa senang karena mendapatkan kebajikan, timah dari kebajikan. Ya, Pak boleh bilang dapat pasidana daripada Anathapindika atas perbuatan baik dari Anathapindika. Nah, mereka mendapatkan. Sehingga dewa ini sedih berjalan keluar sampai di gerbang. Dewa ini kemudian bertemu dengan dewa lain yang lebih tinggi tingkatannya. Dan dewa ini memberitahu, kenapa kamu sedih? Oh, saya diusir oleh majikan saya. Saya merasa sedih karena saya tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kebajikan lagi, gitu kan. Saya sudah diusir dari tempat sana, saya nggak bisa kembali lagi. Saya tidak akan mendapatkan kebajikan yang dilimpahkan oleh Tuhan saya. Oh, gampang. Saya tahu Anathapindika ini leluhurnya punya harta kekayaan dan itu disimpan di rumahnya. Dewa ini adalah dewa salah satu yang mengetahui di mana harta itu disimpan. Ya. Nah, kemudian ditunjukkan, nah tempatnya di sini, kamu beritahu ke Anathapindika. Nah, beritahu dalam mimpi, dalam ingatkan ke Anathapindika bahwa ada harta leluhur yang tersimpan di sekitar rumah Anathapindika. Kemudian Anathapindika, dewa itu datang, kemudian mengingatkan kepada Anathapindika bahwa ada harta yang masih tersimpan di sekitar rumahnya. Kemudian Anathapindika mencari harta tersebut dan menemukan harta tersebut bahkan jauh lebih banyak dari harta yang awal dia punya. Makanya Anathapindika kemudian menjadi orang yang sangat kaya. Ya, tetap menjadi kaya. Jadi sekali lagi, kalau kita bermoral itu kita tidak akan menjadi orang yang miskin. Ya, tidak akan begitu. Bahkan para dewa akan menolong kita, akan memberikan mungkin ingatan melalui mimpi, melalui pesan-pesan gitu kan. Ya, itu biasanya akan membuat kita menjadi sukses kembali, akan mendapatkan kekayaan kembali. Jadi Pak Wahidin jangan takut, Anathapindika pada saat tua itu tetap menjadi seorang hartawan dan bahkan sangat kaya. Tapi memang beberapa dari cucu Anathapindika ini ada yang
yang kurang kuat keyakinannya terhadap Sang Buddha, dan kemudian menanggapi nikah, bagaimana caranya? Makanya cucunya ini, kamu pergi ke wihara. Setiap kamu pergi ke wihara, saya berikan kamu uang. Nah, cucunya ini karena mendapatkan uang, padahal dia tadinya tidak mau pergi ke wihara. Kalau tiap dapat uang, kalau ke wihara dapat uang, dia pergi. Dengarkan nama, akhirnya cucunya ini menjadi orang yang punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Awalnya dibujuk dengan uang. Jadi ya kalau kita nanti berkeluarga, punya anak, cobalah cari cara bagaimana supaya ya anak ini ya kita kenalkan dengan dhamma, mungkin dengan bujukan, dengan apa, dengan satu hadiah atau apa ya, mungkin yang bisa membuat dia mengenal dhamma. Tadi pada saat nanti dewasa dia akan meninggalkan, nggak perlu lagi ya hadiah dari kita. Dia akan, kalau sudah mengenal dhamma, dia akan terus mencari dhamma. Oke, seperti itu. Sadu. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mengapa justru kita sering tidak bermoral dengan melihat orang lain? Artinya, lebih banyak orang yang moralitasnya tidak terlalu baik ketimbang yang bermoral atau mungkin sekel kita saja. Oke. Memang kalau Sang Buddha katakan manusia itu kan hanya sedikit ya. Sedikit kan jumlahnya dibandingkan makhluk-makhluk yang di alam yang rendah. Jadi kalau kita bandingkan seperti itu aja, yang bermoral itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak bermoral. Kemudian kalau kita lihat yang lahir manusia yang lahir dari makhluk-makhluk yang alam rendah itu kemungkinan juga membawa moralitas yang kurang baik, Nah itu membuat jadi makhluk-makhluk itu lebih banyak yang tidak bermoral. Ya, manusia yang kurang menjaga moralitasnya. Karena memang lebih banyak yang mereka lahir dari alam-alam yang lebih rendah, bukan jadi manusia. Jadi bahayanya kalau kita sudah terlalu di alam rendah, itu untuk meningkat kembali itu sangat sulit sekali. Perlu ekstra maksudnya perlu ekstra kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa kembali. Karena Sang Buddha katakan untuk terlahir jadi manusia itu kan, kalau kita ingat Sutta Penyubuta itu kan ada kura-kura yang buta yang munculnya 100 tahun sekali dan harus menempatkan lehernya ini di lingkaran yang di ombak lautan yang sebuah gabus yang bolong tengahnya, kemudian terombang-ambing di lautan. Dia harus pas masukkan lehernya itu di lubang gabus tersebut. Nah, kalau dia pas itu lahir jadi manusia. Kalau nggak pas, dia nggak jadi manusia. Jadi sangat sulit sekali untuk jadi manusia. Tapi ya memang ada makhluk-makhluk yang rendah itu yang lahir jadi manusia. Dan memang ada juga yang lahir makhluk-makhluk manusia yang lahir dari alam-alam dewa, yang mereka jatuh, ya memang sudah habis masa wipaka kama di sana, kemudian dia meninggal, dia lahir di alam-alam manusia. Nah biasanya ini makhluk-makhluk yang lebih menjaga moralitasnya. Ya. Jadi memang sangat lebih sedikit yang bermoral dibanding yang tidak bermoral. Ya kalau enggak ya penjara kosong nanti. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sungguh indah sutta ini, sejak zaman Sang Bagawa sampai sekarang masih relate dengan kehidupan kita. Apakah perumah tangga bisa tetap mendapatkan berkah tapi tanpa usaha? Silakan. Nah. Semua kan harus ada usaha ya, ada usaha. Kalau kita ingat untuk berdana saja, melakukan suatu perbuatan berdana, sebetulnya ada usaha di situ. Usaha kita untuk memerangi tobat kita, serakahan kita. Mau berdana, kita mengeluarkan uang 100.000 dari dompet, itu kadang-kadang masih pilih-pilih. Kita lihat, ada yang 50.000, 50.000 saja. Sebelumnya kan ada kalau kita
itu ada usaha kita. Kalau kita memang usahanya baik, sudah kita berdana. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan bisikan-bisikan. Nah, kita masih pilih-pilih, oh kayak kecil saja lah. Nah, ya tetap itu ada proses tetap melepaskan. Tapi sebetulnya orang yang sudah terbiasa untuk berdana, dia tidak masalah, dia berdana. Perlu apa? Ini dia danakan, nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang saya pernah ingat ada satu biku yang sangat menceritakan kepada saya, dan itu jadi inspirasi saya gitu ya. Jadi daya ingat saya. Jadi ada seorang ibu di Batam sana, ibunya sekarang sudah meninggal. Jadi ibu di Batam sana itu dia adalah penyokong wihara, pembangun wihara. Dia selalu berdana sesuai apa yang dia inginkan. Bayangkan, kalau dia melihat sesuatu permata, andaikan dunia, permata, harganya 10 juta. Nah, begitu dia melihat permata itu, dia langsung ingat, saya mau berdana 10 juta. Dia nggak beli permatanya, tapi dia berdana 10 juta. Nah, itu selalu dia lakukan setiap kali dia mengingat sesuatu, dia akan lakukan sesuai dengan. Nah, itu perlu usaha sebelumnya. Tapi karena dia sudah terbiasa untuk melakukan itu, jadi nggak ada masalah. Tapi untuk awal kita perlu usaha. Untuk yang berdana saja. Ya. Kalau kita bicara sila, lebih lagi untuk berjuang untuk tidak membunuh suatu makhluk, itu perlu usaha yang luar biasa. Ya, coba kita ingat, kita harus kembangkan kasih sayang, perlu usaha. Dalam segala hal kita perlu usaha. Enggak. Sang Buddha katakan wirya itu adalah, boleh bilang di dalam Bodhipakya Dhamma itu ada 8 kali disebutkan. 8 kali disebutkan. Ya, usaha. Jadi sekali lagi, hal apapun perlu usaha. Bukan tanpa usaha, harus ada usaha. Nah, kalau kita mau mendapatkan kekayaan, ya kita harus berusaha untuk bermoral, berusaha untuk melakukan ya kalau udah bermoral pasti ada dana kan. Sebelum kita sudah menjalankan sila, pasti kita berdana juga gitu. Berdana dan bermoral, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan terlahir di surga. Ini memang sutta ini tidak melanjutkan ke karma adinawa dan nekama nisangsa ya. Jadi bahaya terlahir di alam surga dan pelepasan keduniawian. Kenapa? Karena Sang Buddha membabarkan sutta ini kepada perumah tangga. Jadi Sang Buddha setiap kali membabarkan itu melihat kondisi dari pendengarnya. Oke, seperti itu kira-kira. Ya, baik Romo. Kita lanjut lagi, bagaimana hubungan antara Brahmawihara terhadap sutta ini? Artinya praktik Brahmawihara membawa moralitas kita semakin baik. Silakan Romo. Oke. Nah, satu yang pertama adalah metta. Metta itu hubungannya dengan sila pertama. Seorang yang punya cinta kasih itu nggak akan dia membunuh makhluk. Jadi dia akan menjaga sila yang pertama. Otomatis yang punya metta akan menjaga sila yang pertama. Udah pasti silanya baik. Punya metta, silanya pasti baik. Karuna sama sebetulnya. Metta, karuna. Punya kasih sayang, melihat orang-orang yang tertimpa kemalangan, dia selalu ingat, dia tidak mau menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain kan berarti melanggar sila yang pertama kan. Ya. Nah, itu pasti hubungan dengan sila yang pertama. Kemudian metta, karuna. Mudita itu simpati rasa. Kalau ada orang berbuat baik, kita senang. Ada orang berbuat buruk, yang kita ingatkan, kami kalau berbuat buruk. Nah, itu sebetulnya adalah kita pengembangan kepada moral kita untuk kita selalu yang berpikiran, berucap, berbuat itu yang baik-baik sebetulnya. Berbuat yang baik-baik itu sebenarnya sila yang manapun terkena sebetulnya. Apalagi sila yang kelima sebetulnya lebih terkenal lagi, gitu kan, sila yang kelima. Jadi UPK ya otomatis UPK ya
ini adalah pengembangan dari sila yang kelima untuk tingkat dharma dan sebagainya. Jadi sila sangat berhubungan dengan Brahma Wihara, sangat berhubungan. Orang yang mengembangkan Brahma Wihara pasti dia punya sila yang baik, otomatis. Makanya di setiap retret biasanya retret itu awal pertama kita disuruh mengembangkan meta bhavana ya, biasanya ya Bu Juliana ya. Nah, meditasinya meta bhavana dulu. Oh. Nah, kenapa supaya meta bhavana dulu? Nah, supaya silanya baik nantinya sebetulnya. Kalau itu silanya dengan meta bhavana yang kuat, nanti silanya akan baik, akan terjaga. Nanti ya, kalau silanya sudah baik, duduk tenang, bisa mengamati, perhatiannya berkembang, ya otomatis akan mendapatkan kebijaksanaan. Seperti itu. Ya. Meta bhavana sangat penting sekali. Meta karuna sangat basic ya. Sangat basic, betul. Ya betul. Kembali lagi ke kelas TK ya Romo. Sebenarnya yang simple itu kadang ketika kita melihat kulit pisang di jalanan itu ya kita langsung otomatis buang ke tong sampah, itu juga sangat basic lah. Tapi sepertinya sulit. Kadang-kadang kita melihat paku di jalan gitu kan, atau pecahan beling gitu kan. Kadang-kadang udah masa bodoh gitu kan. Kalau kita lihat ada motor yang ada orang bawa motor, ada bapak, kan ada orang mengendarai motor dengan anak, kemudian melindas, pecah bannya, jatuh, lecet, luka. Sebenarnya kalau kita bisa jaga, kita buat pikir, nah sebetulnya kita sudah mengembangkan meta karuna. Sadu. Ini ada pertanyaan. Jaga sila juga sebetulnya. Betul, Romo. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Saudara Wahidin Johan. Romo, tolong berikan penjelasan memberi dana makan ke biku dengan tawara dana mana yang kokoh? Silakan Romo. Oke. Sebetulnya kalau dana makan itu kan otomatis buahnya adalah kalau biku kan biasanya silema boga sampada, silena nibuting yanti, silena boga sampada. Pokoknya akan mendapatkan kekuatan, ayu wanu supang balang lah gitu kan ya kalau dia. Nah, sebetulnya kalau kita berdana makanan itu biku itu akan menunjang dia untuk bisa menjalankan sila, kekuatannya akan pulih. Jadi kita berdana makanan akan mendapatkan kekuatan, kesehatan, gitu kan. Kemudian bikunya bisa menjalankan sila, nah, kita akan mendapatkan kebahagiaan karena biku itu bisa menjalankan sila dengan baik, gitu kan. Dibandingkan tawaradana, otomatis ini kan hanya sifatnya saat itu. Kita berdana hanya untuk biku saat itu, momen itu. Setelah itu ya sudah, setelah makan kan biku sudah kan, kekuatannya habis, besoknya habis kan. Jadi kekuatan dari perbuatan baik kita hanya momen di situ. Beda dengan kalau kita berdana tawaradana. Tawaradana kita membangun satu tempat wihara atau membangun suatu center gitu kan. Nah, kemudian center itu digunakan untuk pengembangan dhamma sehingga banyak orang yang tadinya tidak mengenal dhamma menjadi mengenal dhamma dan terus bergulir terus. Dan itu makin banyak orang yang mengenal dhamma, makin banyak orang yang menjaga sila, berperilaku lebih baik. Nah, otomatis karena hasil perbuatan kita itu jauh lebih kuat, lebih banyak, lebih terus bertahan lama, terus berbuah. Nah, dibandingkan dengan kalau kita berdana makan. Jadi momennya beda ya. Jadi momennya kalau berdana makan ya saat itu momen itu. Tapi kalau kita berdana tawaradana, dana yang bertahan lama, berarti itu selama itu masih bertahan, masih ada dan masih digunakan dengan baik dan benar, itu pasti kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan baik kita. Tapi andaikan tidak dimanfaatkan lagi, ya selesai. Kan banyak kadang-kadang ada
wihara-wihara yang akhirnya sudah kosong lainnya, nggak ada kegiatan lagi, nggak ada pembabaran dharma kembali. Nah itu berarti ya selesai sebelumnya pada saat itu tawara dana kita sudah habis. Ya. Selama itu tidak digunakan kembali ya habis. Tapi kalau tetap berputar, ya akan terus mendapatkan kebahagiaan buat kita, mendapatkan hasil buat kita. Ya seperti itu. Jadi tawara dana jauh lebih kuat kekuatannya dibandingkan dengan berdana sesaat kepada biku. Ya. Andai kan kita berdana obat-obatan kepada biku, ya sama momennya. Ya. Biku itu kan bisa sakit kembali, iya kan? Pada saat sudah makan sehat. Tapi kan biku itu kan masih namanya kita berkondisi, kita akan terkena kondisi sakit. Nah itu ya, selesai, momen itu selesai. Tapi kalau tawara dana itu akan terus berlanjut. Kira-kira seperti itu. Ya Romo, jadi tawara dana terus dilanjutkan dengan merawat sila, kan sila masih lebih tinggi. Apakah demikian Romo? Oh iya jelas. Dengan bawana Iya, jelas. Tapi kan untuk mendapatkan sila yang baik perlu dana. Iya kan, perlu dana. Jadi dana, sila, bawana, begitu kan. Kalau sebenarnya soalnya Sang Buddha katakan dana dulu, dananya kuat, kemudian baru masuk sila, sila masuk ke bawana. Tetap momennya ada tingkat-tingkatannya. Dana diperlukan untuk orang yang bisa kita silanya kok. Dana tetap diperlukan. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Perumah tangga harus samadhi, tapi miskin kan susah juga Romo, perutnya lapar. Jadi bagaimana idealnya Romo? Sebaliknya uang lebih-lebih, tetapi batin gelisah. Mohon solusi dari Romo untuk menyeimbangkan hidup. Silakan Romo. Ya, pertanyaannya agak sulit ya. Sebetulnya Sang Buddha sendiri pernah membabarkan di dalam satu sutta bahwa ada seorang pekerja petani yang mau mendengarkan dhamma, kemudian dia lapar. Ya kan, ada suttanya ya, ada sutta itu. Lapar, Sang Buddha kemudian Sang Buddha tidak melanjutkan khotbah dhamma, tapi menyuruh orang tersebut untuk makan dulu, kenyang dulu perutnya. Kalau mendengarkan dhamma dalam kondisi lapar itu tidak akan bermanfaat, Sang Buddha katakan. Jadi tetap harus cukup energi, cukup badan. Makanya kita bermeditasi, ya tetap kita harus asupan, seimbang asupan. Ya kalau memang kuat untuk tidak makan satu hari, ya nggak ada masalah. Tapi hari kedua biasanya kita makan, hari ketiga atau kita makan. Nggak mungkin 1 minggu kita tidak makan, gitu kan? Yang ada kita pingsan, meditasinya. Biasanya kan hanya 2 hari, gitu kan? Atau menjelang penutupan, menjelang kita sesi akhir, besok ini selesai meditasinya. Udahlah saya nggak mau makan hari ini, besok setelah itu baru kita makan, gitu kan? Ya sudah, kita meditasi saja, full, gitu kan, di retret dari pagi sampai malam, sampai besok pagi kita duduk atau kita duduk jalan. Itu nggak ada masalah, karena apa? Kita sudah mempersiapkan, besok juga akan hanya 1 hari, kuat gitu, ya. Kuat untuk tidak makan 1 hari. Berarti tetap asupan ini harus, Sang Buddha katakan harus ada. Jadi jangan mendengarkan dhamma dalam keadaan makan. Jadi sekali lagi makan dulu, cukup dulu asupannya, baru kita mendengarkan dhamma. Nah, bagi orang yang susah ya tetap ya, kita harus berusaha untuk mendukung dia. Mungkin ya kita berdana lah, memberikan makanan supaya dia bisa makan, gitu kan, supaya dia cukup asupannya, supaya dia bisa mendengarkan dhamma, gitu kan, bisa saja. Bahkan kadang-kadang di beberapa wihara itu setelah dhamma desana, setelah puja bakti pulang dibungkusin makanan, gitu kan. Kenapa? Ya supaya asupan, ada asupan, gitu kan. Bagi yang nggak, ada orang-orang yang ke wihara kemudian dia sulit untuk beli makanan, ya bisa dapat dari wihara untuk makan siang, tidak masalah. Jadi tetap harus ada asupan, harus ada makanan
Secara makanan fisiknya ya, makanan batinnya ya dhamma tadi gitu kan. Nah, kemudian kalau yang berlebihan, ya kalau yang berlebihan memang ya kalau bisa ya jangan seperti Mahadana lah. Belajarlah untuk melepas sedikit-sedikit. Belajarlah untuk berbuat baik. Nggak selamanya kita berada di atas terus. Ya. Kalau kita mau makan nasi basi terus, hasil kita wipaka kita yang lampau terus, kemudian kita tidak menanam kembali, ya kita nanti pada kehidupan yang akan datang ya, kita akan jadi orang-orang yang susah. Kalau wipakannya kita makan terus, berbuah terus, habis lah. Yang nanti pada saat ya kehidupan yang akan datang, yang ada adalah buruk yang akan berbuah. Jadi tetap kembangkan kebajikan melalui dana, sila, ya kalau bisa ya, kalau mampu ya ikut-ikut dan suatu saat bagi-bagi waktu, luangkan waktu di sesi-sesi libur, ikut-ikut bawa. Bu Juliana sering ikut meditasi ini. Sadu Romo. Ya makan sehat dan untuk kelangsungan hidup aja Romo. Jadi ya mengikis loba. Gimana Romo? Ya pokoknya Sang Buddha kan di dalam suta yang lain kan di yang tujuh tahuan itu 7 tahu itu kan ada tahu waktu kan, tahu kapan kita bermedi, waktunya kita mengembangkan diri, kapan kita bersosialisasi. Nah, ya, jadi harus tahu menempatkan diri kita di mana. Nah itu ada 1 tahun. Nah, untuk menjadi orang yang bijaksana ada 1 tahunnya itu tahu waktu. Waktu untuk kita kerja, tahu untuk kita mengembangkan diri, tahu kita untuk bersosialisasi, itu harus tahu waktunya. Dan harus bisa membagi waktunya. Ya, seperti itu Bu Juliana. Minimal pagi itu wajib sih Romo meditasi subuh, recharge. Jadi bangun lebih awal supaya recharge batin. Ini ada pertanyaan lanjutan Romo, apakah kita sebagai umat aktif di wihara melihat makanan hasil dana umat kita jadi loba sehingga kita berdana terus seakan-akan ada makanan lebih enak lagi. Kalau jokesnya ya Romo ya, dananya 10.000 jadinya all you can eat. Akan Romo. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Momen per momen. Nah, begitu kita melihat makanan yang di wihara, begitu banyak orang berdana bawa makanannya yang sangat kita sukai gitu kan. Kadang-kadang begitu biku selesai, kita langsung ambil sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, kita tidak mikir yang lain pun membutuhkan. Nah itu loba yang muncul. Jadi ya kembalilah kita harus bisa mengendalikan diri kita. Pengendalian diri sangat penting. Jadi ya memang kalau ini akan memunculkan loba ya kita sadari, jangan. Kita makan secukupnya saja. Kita ambil boleh, cukup secukupnya. Yang ini, ya yang lain kita bisa ada orang lain yang akan ambil. Kadang-kadang kalau bisa ya kita bertahan dulu lah. Kita jangan yang jadi paling dulu. Kita jadi paling belakang. Biasanya kalau paling belakang itu kita makan seadanya. Nah, kalau kita makan seadanya ya berarti kita sudah mulai menurunkan tingkat loba kita. Biasanya kalau paling awal itu melihat makanan banyak itu kita pasti ini ambil. Tapi kalau udah belakangan kan udah habis tuh sebagian. Tapi kan kita makan saja. Coba belajar kita di belakang. Belajar mengendalikan kita kan di belakang lah. Terakhir kalau bisa. Tapi ya tidak gampang. Kadang-kadang itu pun perlu perjuangan, perlu usaha. Mau nggak? Gitu. Kadang-kadang, waduh nanti saya nggak dapat makan nih katanya gitu. Habis makanan yang kita suka itu udah perang batinnya sebetulnya. Udah perang. Tapi kalau kita bisa, berarti kita bisa jadi pemenang. Nah pada saat kita makan nggak yang memang makan hanya untuk hidup seperti yang ini. Makan hanya untuk kelangsungan hidup, bukan makan untuk kesenangan juga. Ya seperti itu. Ya Romo, kalau kita makannya terlalu kenyang malah sulit meditasinya nggak dapet
Romo. Jadi memang makan untuk kelangsungan hidup. Pernah ada satu waktu saya jadi Silacarini Junior, jadi urutan paling akhir. Jadi sama Tera dulu, baru Silacarini yang senior-senior, baru saya yang terakhir. Itu ya, sorry to say ya, makanan enak sudah pasti habis, Romo. Jadi benar-benar acceptance ya, belajar maksudnya ada sisa makanan apa yang di atas meja ya itu. Jadi ya makanan yang apa sudah habis lah tentunya. Namanya terakhir, paling junior gitu loh. Tapi ya harus acceptance sih. Rejoice juga lah bisa melewati. Ada pengalaman saya waktu di Bandung. Saya pernah jadi samanera di Bandung tahun yang lalu. Saya berapa nomor saya nomor 1, saya nomor 3, kita dua. Biasanya nomor 3 itu pasti dapat makan apa yang mau pasti ada. Tapi makanan itu kita pindah patah. Kita pindah patah, makan itu kan penuh gitu. Kita serahkan kembali. Nah, kita serahkan kembali. Kemudian mereka taruh di troli digeser. Makanan yang pertama digeser. Geser pertama, yang kedua lupa, dia geser ke seberang. Enggak ke saya tapi ke seberang. Ya sudah, tidak masalah, ya lewat saja. Nah, yang kedua, sekarang. Jadi kadang-kadang kita ya bukan berarti yang pertama, yang ketiga ini enggak, ya tergantung kita kondisi kita. Wipaka memang lah, saat itu mungkin wipaka saya tidak mendapat, ya sebetulnya ya tidak mendapat troli yang di situ gitu. Padahal waktu kita pindah patah itu dapat, tapi waktu kita serahkan kembali, mereka taruh di troli. Dan nggak ada masalah, kita makan sedapat itu. Kita bermakan hanya untuk energi. Kadang-kadang kita nggak harus pilih-pilih. Kalau pilih-pilih malah makanannya kebanyakan, akhirnya waktu pas makan udah mau terakhir itu timbul mual biasanya. Apalagi kalau makan di bowl itu biasanya menjelang air itu pasti mual waktunya. Maka cukup begitu kita belum kenyang udah cukup dan berhenti habis. Kalau sampai kenyang itu pasti mual. Otomatis pasti mual. Yang ada asam itu seperti naik gitu. Ngelihat makan itu akan makan juga akan nggak enak lagi. Biarpun makan enak juga tetap nggak enak. Apalagi kalau saatnya kita perenungan makan gitu kan, biasa perenungan makan kita makan hanya. Wah itu biasanya makan cuma sedikit. Tapi bukan berarti makan sedikit jadi kurus ya. Enggak, saya nggak kurus. Saya nggak kurus, tetap bebas. Tapi memang gizinya cukup, makan cukup, kita akan cukup. Terus memang waktu itu kita menggunakan energi cuma segitu gitu. Malah kalau berlebih itu malah jadi tertimpa ini. Itu kan kita waktunya cuma kegiatannya belajar, duduk, belajar gitu. Jadi energi juga nggak terlalu banyak yang kita gunakan. Jadi saya pikir ya sesuai lah, nggak membuat kita menderita. Seperti itu sama kasusnya dengan busunya, ya. Ya Romo, kadang ada bukan miracle sih. Misalkan, oh ya pengen makan apa, misalnya contoh bubur ya, dan betul besok beneran ada bubur gitu loh Romo. Pasti pernah terjadi juga kan. Maksudnya sebagai pelatihan samana atau pelatihan meditasi juga bisa demikian gitu loh. Itu biasanya memang kadang-kadang muncul. Seperti waktu itu juga kan ada sangat jarang ya di Indo itu sangat jarang dapat satu makanan yang bentuknya daging gitu kan. Daging itu sangat terbatas gitu kan. Nah, saat itu ada namanya ada donatur dari luar pulau bawa kerupuk babi. Nah, itu kan biasanya nggak terbatas tuh, hanya bante dan satu toples begitulah gitu. Nah, waktu digeser seberang, sudah nggak makan lah. Jadi nggak ada masalah, tapi memang ada kadang-kadang kita ada beberapa makanan yang memang yang kita mau, tapi kadang-kadang memang mungkin nggak sesuai dengan kondisi karma baik kita, ya sudah. Tapi ya harus belajar menerima apa yang sudah kita sudah ada apa. Betul Romo, malah kepingin ini malah itu loba Romo. Iya, betul. Ini apa adanya aja, yang penting makan sehat. Ya, baik Romo, ini ada pertanyaan terakhir untuk sesi malam ini.
Romo, umat-umat banyak nih suka bergunjing, gosip-gosip. Bagaimana nih Romo? Silakan Itu Romo. udah pelanggaran kalau di Buddhis kan sebenarnya ya, jadi sekali lagi silakan taat itu bukan musyawadah ya. Sekali lagi banyak orang yang berpikir bahwa silakan taat itu musyawadah. Sebetulnya kalau secara sila itu bukan musyawadah saja. Itu ada pisuna waca, fitnah, omongan fitnah, terus ada sampah palapa, omongan-omong kosong, gosip, apa segala macam itu omong kosong lah gitu kan. Kalau pisuna waca memfitnah, menjelekkan orang lain. Ada palusa waca, apa kita mengucapkan memanggil orang dengan sebutan kebun binatang seperti itu. Nah itu udah palusa waca sebetulnya, sudah kasar, kata-kata kasar. Tapi bukan berarti Sang Buddha juga Sang Buddha kadang-kadang menggunakan kata-kata yang kasar untuk mengingatkan muridnya untuk sadar. Nah, kalau memang harus dengan kata-kata yang agak berbau, tapi nggak kebun binatang ya enggak ya, tapi agak kasar, agak keras. Tapi Sang Buddha kadang-kadang mengucapkan itu, memang perlu dan perlu itu diucapkan. Ya, jadi kata-kata kasar ini kadang-kadang memang diperlukan untuk mengingatkan orang tersebut. Bukan berarti kita harus lemah lembut terus gitu ya. Nah akhirnya juga dia nggak ingat lagi dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan. Kalau kita dengan kata-kata kita bisa mengerem perbuatan buruknya, ya apa salahnya kita ucapkan? Ya, jadi parusa waca itu kadang-kadang kita perlukan. Tapi kalau pisuna waca dan sampah palapa itu omong kosong, gosip, gunjing, itu Sang Buddha tidak pernah bilang diperbolehkan, tapi enggak. Itu dilarang. Ya, karena memang sudah tidak ada faktanya. Sudah pasti ucapan benar itu harus ada faktanya. Kalau sampah palapa omong kosong itu nggak ada faktanya. Ya, nggak ada datanya. Jadi udah bukan ucapannya. Oke, kira-kira? Ya, karena ucapan itu harus didasari apakah bermanfaat, apakah di waktu yang tepat, terus moodnya kita juga. Kadang intonasi itu pengaruh sih, Romo. Intonasi bicara itu sangat ngaruh, gitu sih. Ya, Kadang-kadang kan ada beberapa orang daerah-daerah tertentu bicaranya memang sudah kadang-kadang kita lihat bicaranya agak begitu ya seperti itu. Memang karakternya biasa bicara di sana dengan kata-kata yang keras. Tapi bukan berarti dia orang yang kasar, sebetulnya bukan. Karena karakternya dia biasa untuk keras. Biasanya orang-orang di pinggiran laut itu biasa suaranya kencang, gitu, keras gitu. Karena perjuangan memang dia perlu perjuangan hidup untuk seperti itu. Untuk bicara di pantai kan harus kencang, nggak mungkin tuh. Bicara pelan-pelan lemah lembut nggak kedengaran. Sudah terbiasa keras. Beda dengan yang di keraton gitu kan, di orang-orang keraton, orang-orang bangsawan, mereka bicara lemah lembut. Ya, seperti itu sudah kebiasaan. Betul? betul Romo. Apalagi kita yang suku Cantonese itu loh, Romo. Betul. Suku Cantonese. Kata piring, Romo. Enggak semua kedengaran kalau suku Cantonese itu. Ya, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Romo mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya, sekali lagi Sang Buddha mengingatkan kita untuk selama kita masih sehat, masih kuat, masih mampu, masih punya kondisi-kondisi baik, maka kita harus selalu ingat jaga sila, jaga kemoralan. Karena kemoralan ini adalah tangga kita menuju ke alam-alam yang bahagia. Bahkan bisa menuju ke pembebasan ibadah. Sesuai dengan tujuan kita, tujuan akhir kita adalah kita merealisasikan ibadah. Nah, salah satunya adalah tangganya adalah sila. Dengan sila bisa menjaga sila, kita sudah menapak satu tangga untuk ke tujuan akhir kita. Nah, kalau kita tidak mau melangkah, ya kita tidak akan nyampe. Ya, hanya sebagai angan-angan saja.
Jadi kita berusaha kita melangkah satu langkah. Jalankan sila. Jalankan sila, praktekkan sila semampu kita. Ya. Dan perlu usaha. Ya. Jangan sekedar, wah, nyerah sebentar. Tapi usaha. Ya. Kalau sudah terlanggar, diingat kembali. Harus usaha lagi untuk kita jangan sampai terlanggar kembali. Terus berjuang, berusaha. Pada suatu saat kita bisa menjadi mempunyai sila yang kokoh. Kalau udah sila wisudi, pada saat kita meditasi bisa mendapatkan sesuatu. Ya, seperti itu. Sila wisudi sangat penting loh. Ya, untuk tangga menuju mendapatkan pengetahuan dalam meditasi, sila wisudi adalah tangga yang paling pertama. Seperti itu. Abah Romo harus sering-sering recharge di center juga ya Romo ya. Iya, betul. Minimal setahun sekali ya. Ini ada pertanyaan last minute question Romo. Jika kita tahu seseorang berbuat kejahatan, bila kita ditanya baiknya diam saja atau pura-pura tidak tahu atau bicara jujur. Karena ada kasus di satu kota di Indonesia Romo, si pembuat kejahatan ini dianggap tokoh agama Buddha. Jadi sebagian umat merasa tidak boleh bicara karena akan memecah belah umat. Apakah kita diam dan menutup-nutupi apakah termasuk musawadah? Silakan. Ya, sebaiknya tetap kita katakan, mungkin dengan cara yang baik. Cara yang baik dalam arti kita bisa, cara yang bijaksana bukan baik, cara yang bijaksana. Andai kan kita bisa mengambil satu perumpamaan, satu cerita, satu ibarat, dengan gambaran-gambaran itu, seolah-olah kita menyindir, mengibaratkan sesuatu. Tapi dalam tujuannya adalah menegur. Tapi menegurnya tidak secara langsung dengan nama tersebut, tapi kita bisa menggambarkan dengan cerita, dengan ibarat, dengan gambaran-gambaran sesuatu lah yang deskripsi yang mendekati cerita sesungguhnya, tapi kita menggunakan cerita yang tidak secara langsung ke orang itu. Tapi kalau memang orang itu pun tidak merasa terkena, ya sudah. Yang penting kita sudah melakukan itu. Pengingatan sebetulnya. Tapi kalaupun dia tidak juga kebal, bagaimana memang sudah kebal, ya sudahlah. Kita mau kita UPK aja. Tapi yang penting kita sudah action. Ingatkan terus. Dengan ibarat, andai kan kita bisa ada event Dhammatalk. Tentang apa? Tentang yang hubungannya dengan kalau pelanggaran sila akan gini. Nah, itu kan sebenarnya mengingatkan juga kan? Mengingatkan ada semacam seminar dhamma, diingatkan kalau jangan ini akan sini. Yang bicara adalah tokoh agama Buddha yang lebih tinggi, kan biku gitu kan, atau Bante yang senior. Itu sebenarnya mengingatkan. Terus juga bisa kita dengan cerita gitu kan, cerita banyak cara lah, tapi yang penting bijaksana. Ya Romo, saya juga tahun ini kan biasa kan action speak louder than words ya, betul ya Romo. Tapi karma speak louder than actions. Itu lebih aja mungkin ya Romo ya, kalau ketemu hal-hal demikian cukup UPK aja kan, nanti kama yang berproses. Ya, ini ada pantun dari leadernya kita. Ada lagu maka ada lirik, bernyanyi-nyanyi dengan aman. Marilah menjaga sila dengan baik, maka hidup penuh kebahagiaan. Ya. Setelah sharing dhamma, closing statement, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Romo Xiao Jun Kyong untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Romo.
Mari kita sama-sama setelah banyak berbuat baik pada hari ini, kita mengkondisikan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Kita tadi baca parita, kemudian mendengarkan dhamma, terus berkonsentrasi pada saat mendengarkan dhamma. Nah, perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan ini sangat banyak dan coba kita limpahkan, kita bagi, kita kondisikan kepada sanak keluarga kita yang sangat membutuhkan. Semoga mereka berbahagia dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan. Punya tidani katata yanana mikatani me sesanca bagino hontu satananta amanaka yepia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meca pyaditawa anye maja tawerino satate tantilokasmi te bumma catuyonika pance kacatuokara samsaranta bawa bawi nyatang patidanami anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa te samniwedayung maya dinna napunyana anumodana etunna sabde sata sada ontu awera suka jiwino kema badan japa pontu sesasa si jatang subah Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin, dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang aviwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan maha anumodana kepada Romo Xiao Jun Kyong yang telah meluangkan waktu sharing dhamma dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Selanjutnya kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih.
Ya, baik. Ini penutup pantun di akhir sesi malam ini. Anak-anak sedang makan, anak-anak belajar dengan taat. Terima kasih kami haturkan, semoga sesi ini bermanfaat. Memang luar biasa leader kita ini. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi Damasa Kaca Online. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam, Namo Buddhaya.